Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, apa kabar teman-teman DCA Ministry semua hari ini? Saya terus berdoa dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik pula. Mari kita selalu bersyukur pada Tuhan apabila hari ini kita semua masih bisa bertemu dalam PDKT Online. Bagi sebagian teman-teman yang mungkin hari ini ketika saat nonton video ini ada yang hatinya terasa berat oleh karena pergumulan, saya mau ajak teman-teman semua untuk tetap senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan, karena sebuah pujian dikatakan akan berubah menjadi korban pujian ketika kita memutuskan untuk tetap memuji walaupun hati dan mulut kita sulit untuk melakukannya. Kita percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan Yesus selalu peduli. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama naikkan pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih buat setiap hari yang Kau beri pada kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua merupakan berkat dan anugerah-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh dimeteraikan dalam hati kami, sehingga boleh menuntun kami Tuhan dalam menjalani hidup kami, supaya kami lebih berharap lagi kepada Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Hari ini, sharing firman yang akan saya bagikan berjudul, Jangan Gampang Kecewa. Tentunya, siapapun dari kita pernah kecewa atau mungkin dikecewakan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Biasanya kekecewaan itu muncul karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita, atau dengan kata lain kenyataan yang terjadi sangat jauh atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyaknya pergumulan dalam hidup bisa juga membuat kita atau orang-orang gampang menjadi kecewa. Bahkan bagi sebagian orang ada yang sampai-sampai kecewa terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau sampai pada tahap ini, kita harus lebih waspada lagi nih teman-teman. Sebab tidak lama biasanya orang yang kecewa dengan diri sendiri sebentar lagi, kalau tidak segera diobati, bisa-bisa dia akan kecewa sama Tuhan. Padahal bagi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, tentunya pasti paham dan mengerti kalau kita tidak pantas sama sekali untuk kecewa pada Tuhan. Wong Tuhan tidak pernah utang apa-apa sama kita. Harusnya kitalah yang berkata beribu-ribu bahkan berjuta-juta thank you ke Tuhan. Sebab Yesus yang tidak bersalah harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, supaya kita semua dilayakkan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi melalui sharing ini saya mau ajak kita semua untuk tidak mudah kecewa atau jangan gampang kecewa, karena kecewa ini bisa membuka celah bagi setan untuk mengintervensi dan memprovokasi kita, yang ujung-ujungnya bisa membuat kita semua tanpa terkecuali terlambat untuk menerima janji Tuhan, atau bahkan lebih dari itu, tidak hanya terlambat, tapi bisa membuat kita gagal melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena orang yang udah kadang terlanjur kecewa, kalau sampai dibiarin terus-menerus, pasti ini akan membuat pikiran orang tersebut terganggu, yang bentar lagi akan membuat kepahitan, lalu hubungan dengan Tuhan pun mulai terganggu, salah mengambil keputusan, cari pelampiasan, berdosa, lalu akhirnya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Padahal orang yang kecewa tersebut nggak sadar nih, ketika dia melampiaskan itu semua, bukannya malah mendapatkan kepuasan dan kebebasan, sebaliknya malah menambah penderitaan. Dalam sharing kali ini, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar gimana caranya agar kita tidak gampang kecewa. Sebelum sharing beberapa poin, saya akan mengambil satu contoh seorang anak muda di Alkitab yang kerap kali selama bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, mengalami banyak sekali kekecewaan dalam hidupnya. Mulai dari dikecewakan oleh keluarga sendiri, atasannya sendiri, bahkan teman yang pernah dia tolong. Semoga tokoh ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita agar kita tidak gampang untuk kecewa. Siapakah gerangan tokoh anak muda tersebut? Dia adalah Yusuf. Saat itu dia masih muda. Diawali dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50 yang nanti teman-teman bisa baca di rumah. Kecewaan Yusuf dimulai dari peristiwa ia dianiaya dan dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya. Lalu saat di rumah Potifar ia kembali dikecewakan oleh tuannya yang memfitnahnya dan menjebloskannya ke penjara. Tidak selesai sampai di situ, kemudian ia dipenjara lagi. Yusuf dikecewakan oleh juru minuman raja yang melupakannya selama 2 tahun setelah ia berhasil mengartikan mimpi si juru minuman tersebut. Lalu tentu kita semua tahu kan kalau cerita ini berakhir dengan happy ending. Ketika Yusuf tidak membiarkan kekecewaan itu dalam dirinya, dia bisa menguasai dirinya. Ketika tiba waktunya, yaitu setelah 13 tahun mengalami penderitaan kekecewaan, Tuhan menggenapi janjinya. Dan Firaun mengangkat Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir, suatu posisi atau jabatan yang sangat strategis saat itu.
Mungkin di antara kita tidaklah sampai mengalami kekecewaan yang dialami oleh Yusuf dalam cerita tadi. Tapi terkadang respon kita atas kekecewaan tersebutlah yang terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk merespon secara benar setiap kekecewaan dalam diri kita, agar nantinya kekecewaan demi kekecewaan yang ada tidaklah sampai menghalangi kita untuk melihat pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Poin pertama agar kita tidak gampang kecewa adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata apapun dalam ayat ini berbicara pada kita bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali yang kita perbuat dalam hidup kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sebagai contoh, dalam pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan apapun yang hari ini dipercayakan kepada kita, maka lakukanlah dengan segenap hati. Apalagi kalau itu pelayanan. Dimanapun pelayanan teman-teman semua, apakah itu melayani di keluarga, di gereja, di kantor, maka lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika kita menanamkan dalam diri kita apapun yang kita lakukan dalam hidup kita untuk Tuhan, maka hati kita pasti tidak akan gampang untuk kecewa. Karena setiap apapun yang dilakukan dengan segenap hati, biasanya akan memberikan hasil yang maksimal pula. Kalaupun mungkin ada kekurangan alias tidak maksimal, tapi dapat dipastikan hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalau kita melakukannya dengan setengah-setengah hati. Hasil yang maksimal sudah barang tentu akan meminimalkan yang namanya kekecewaan. Sekalipun misalkan nih, setelah kita melakukan dengan segenap hati, ada aja orang lain mungkin di sekitar kita, ya mungkin biasalah ya, karena terkadang ada aja orang yang mau merusak sukacita kita. Orang ini merasa kalau seandainya dia yang mengerjakan pekerjaan tersebut, hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita yang mengerjakan. Lalu orang ini mulai cari-cari salah kita, atau buat sesuatu hal apalah yang bisa buat kita merasa jengkel. Nah, ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita nggak perlu sensi ataupun kecewa. Karena dikatakan dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya udah kan? Toh selama kita lakukan untuk Tuhan, bagian kita kan Tuhan yang tentukan. Jadi ya udahlah ya, nggak usah terlalu dipikirin orang-orang itu mau ngomong apa. Selama yang kita lakukan itu baik dan dengan motivasi yang benar pula, semuanya saya rasa sudah aman kan? Saya harap dari poin ini kita semua bisa merasa aman hatinya, tidak lagi gampang untuk merasa kecewa. Poin kedua, agar kita tidak gampang kecewa, berharaplah pada Tuhan, jangan pada manusia. Tidak bisa dipungkiri, kekecewaan seringkali terjadi dalam hubungan sosial. Apakah itu pertemanan, persaudaraan, atau apapun hubungan sosial yang terjadi dalam keseharian kita. Dalam suatu hubungan, biasanya orang cenderung membuat ekspektasi tertentu terhadap orang lain. Dan disinilah awal mula pemicunya terjadi kekecewaan. Manusia dalam membangun hubungan sosialnya cenderung jadi punya harapan-harapan pada orang sekelilingnya yang berujung pada mengandalkan seseorang tersebut, bukannya malah mengandalkan Tuhan. Dan tiba suatu ketika, ternyata salah satu dari teman atau siapapun itu tidak bisa diandalkan, maka biasanya disitulah muncul yang namanya kekecewaan. Lalu ada yang tanya kepada saya, salahkah kita punya harapan ke orang? Jawabannya tidak sama sekali. Tetapi ketika kita terlalu berharap sama yang namanya manusia, disitulah letak kesalahannya. Di Alkitab dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Namun lanjut lagi, masih tetap dalam pasal yang sama, di ayat ke-7 dikatakan kebalikan dari ayat yang 5 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dua ayat ini
ini sangat kontras berbicara kepada kita semua. Kalau kita mau diberkati, maka andalkanlah Tuhan dan bukan andalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan tentunya tidak akan gampang menjadi kecewa, sebab orang ini tahu dan percaya bahwa dalam Allah masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Lebih daripada itu dikatakan dalam kitab Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, janganlah kita pernah sampai kecewa kepada Tuhan, sebab segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kita saat ini belum mengerti seutuhnya segala rencananya di dalam hidup kita. Semoga 2 poin tadi bisa membuat teman-teman semua tidak lagi gampang untuk kecewa apabila ada suatu kondisi di mana realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang terakhir, bagi teman-teman yang sudah kadung kecewa, apa nih yang harus teman-teman bisa lakukan? Teman-teman haruslah belajar mulai untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Kemenangan Yusuf atas kekecewaan yang dia alami selama sekian tahun adalah ketika Yusuf berhasil melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya menjadi budak. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagi kita yang hari ini mungkin mengalami kekecewaan dengan siapapun, bisa mulai dengan melepaskan pengampunan, apakah itu kepada pasangan kita, keluarga atau saudara kita, orang lain, atau bahkan diri sendiri, atau bisa juga mengampuni masa lalu kita yang mungkin saja mengecewakan. Hal ini kita lakukan tentunya agar kita tidak terbelenggu pada kekecewaan yang bisa berujung pada kepahitan dan sakit penyakit. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3:9 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Jangan kecewa lagi ya teman-teman. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini dengan doa, mari kita bernyanyi Yesus Engkau Sungguh Baik.
bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami minta kepada Tuhan untuk kami beroleh hati yang tidak gampang kecewa ya Tuhan, terhadap keadaan di sekitar maupun terhadap orang di sekeliling kami. Bagi teman-teman kami atau bagi kami yang mungkin sudah terlanjur kecewa ya Bapa, kami berdoa biarlah kami Tuhan boleh senantiasa belajar untuk melepaskan pengampunan terhadap orang di sekitar kami yang telah mengecewakan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kekecewaan yang boleh kami alami tidak menghalangi kami untuk melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan dalam usaha, pekerjaan, atau apapun Tuhan Yesus yang hari ini mereka alami. Kami berdoa, biarlah kiranya mereka senantiasa beroleh jawaban yang daripada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami kemanapun kami pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.